Senang sekali Niki hari ini tanggal berapa ini? 5 datang ke Polres dengan penuh sukacita karena laporan Niki untuk saudari Elsa Sarif diterima sama pihak kepolisian. Niki mau mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian karena sudah menerima laporan siapapun, termasuk Niki, dan sudah dijalani dengan baik. Gitu. Nah, laporan yang kali ini adalah yang saudari Elsa Sarif bilang kalau Niki adalah informan polisi alias cepu. Gitu. Niki, kenapa sih hal ini perlu kamu laporkan? Maaf mengulang Niki. Kenapa hal ini mesti kamu laporkan? Apa ada terkait masalah ancaman keamanan buat keluarga? Iya, karena sebetulnya Niki pribadi dari dulu kalau dilaporin orang kan nggak pernah mau lapor balik, karena kan buat Niki ece-ece lah gitu kan. Tapi kalau yang ini memang udah mengganggu kenyamanan, keamanan juga. Kebetulan Niki juga punya keluarga, walaupun nggak pernah Niki expose, tapi orang-orang tahu, tetangga tahu itu kakak Niki, itu adik Niki. Niki juga punya anak yang udah lumayan besar, Loli. Kadang-kadang dia pulang suka naik Grab gitu kan, juga takut akhirnya. Jadi semuanya serba diamanin. Sekarang Niki pun kebetulan sekarang jujur kalau pergi sendirian takut gitu, karena yang cepu itu selalu membayangin Niki gitu. Jadi setelah Niki cari tahu cepu itu apa sih bang gitu kan, oh ternyata cepu itu begini-begini, oh ngeri juga ya gitu. Dampak membawa bukti apa aja sih untuk melaporkan bukti? Kalau bukti sih sebetulnya banyak ya, beberapa bukti yang kita pun bisa buka ya, dari media baik online maupun media televisi, ada beberapa dan sudah kami serahkan. Dari media mana itu biar aja lah penyidik yang tahu, dan kita pun sekarang kalau buka pun kita bisa dapat itu bukti semua. Jadi bukti ini bukan bukti yang saya dapat sendiri, orang lain pun membuka bisa, artinya sudah tersebar secara umum, masyarakat siapapun bisa membuka dan bisa mengetahui adanya berita itu. Pasalnya sendiri bang dan hukumannya? Kalau pasalnya sih 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan dicontohkan ada pasal 34 kalau nggak salah 36 ya. Itu 36 ya, ancamannya 12 tahun. Itu ancaman. Jadi di dalam hukum itu ada ancaman, itu adalah sesuatu yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan vonis itu adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi beda. Tapi kalau ancaman itu pasti ada di dalam setiap peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang mengancam atau sanksi pidana terhadap sebuah perbuatan. Jadi itu adalah ancamannya adalah 12 tahun. Kalau dari kerugian materi sendiri Niki berpengaruh nggak sih, mungkin tawaran job atau dan lain-lain? Pekerjaan sendiri gimana? Kalau pekerjaan sih awalnya pengaruh, tapi kan karena Niki sebenarnya kalau dulu belum ada kasus ini, kalau mau dapat kerjaannya dapat aja. Kalau sekarang kan Niki harus datang dulu ke kantornya, harus dikasih penjelasan, oh nggak seperti ini loh, ini tuh cuman omongan dari si Ibu Elsa Sarif aja gitu. Lebih ke capek aja sih untuk menjelaskan ke orang-orang gitu. Terus kan Niki kan dijauhin sama teman akhirnya. Itu gara-gara cepu ada beberapa orang yang menyingkir gitu, sumpah aja. Padahal kan teman-teman Niki kan artis terkenal semua ya. Maksudnya nggak ada tuh yang masuk penjara atau pakai narkoba gara-gara Niki, nggak ada. Yang masuk penjara kan ya begitu-begitu. Niki ceritain dong di dalam tadi gimana? Ngejauhin. Di dalam gimana tadi mungkin suasananya, berapa pertanyaan? Kalau berapa Kalau pertanyaan sih ada 14 ya, tapi isinya seperti apa ya ke penyidik aja. Yang terpenting itu peristiwanya. Jadi istilahnya itu yang ditanyakan itu adalah locus delicti dan tempusnya. Jadi kapan kejadiannya dan di mana. Niki mengetahui itu sudah dijelaskan semua, dan apa buktinya dan apa yang disampaikan. Itu ada 14 pertanyaan, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan mendatangkan saksi. Dan mungkin Niki ada beberapa saksi yang akan dihadirkan. Salah satunya adalah nanti saya sampaikan kalau saatnya ya. Itu udah disiapkan saksinya berarti? Udah disiapkan saksinya? ada 3. Ada. Kalau saksi sih Sebetulnya banyak. banyak. Dan saksi inilah yang pertama kali juga memberitahu Niki, Nik ada begini-begini, sehingga Niki membuka dan nelpon saya, sehingga saya kasih kesempatan pada saat itu mengklarifikasi lah. Saksinya dari kalangan artis atau bukan? Bukan. Teman Niki? Teman yang tahu. Karena kan waktu itu Niki pergi ke Barcelona kan. Terus kan dia bilang, paling tahu juga balik lagi, paling dia di sana cuci piring. Ingat nggak dia bilang gitu kan? Gitu. Nah saat itu Niki baru ditelepon gitu, baru Niki cek, oh iya benar ada.
Niki tuh dijauhin sama melayangkan surat ini gitu. Sudah menghubungi pihak Elsa nggak sih untuk minta maaf? Udah disomasi sama Bang Fahmi. Dikasih waktu berapa hari, Bang? Saya kasih waktu 3 hari. Tanggapannya gimana Bang sejauh ini Bang? tidak diindahkan ya Bang? Bukan tidak diindahkan, dia hanya menjelaskan aja. Saya pikir itu karena korespondensi antara saya sebagai lawyer Niki dan dia, saya tidak akan publikasikan. Yang jelas ada komunikasinya sehingga kami mengambil sikap. Kenapa sikap ini diambil oleh Niki? Setelah itu justru memberikan informasi, harusnya berterima kasih bla 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 dan seterusnya. Padahal ini adalah persoalan yang sangat sensitif. Jadi Niki itu jarang melaporkan karena saya kadang udahlah nggak usah nggak usah kita laporin, nggak usah. Kadang saya begitu, tapi kalau ada hal-hal yang sangat prinsip, apalagi ini juga akan membahayakan kehidupan dia, keluarganya, ya kita mencari perlindungan dan mencari keadilan supaya persoalan-persoalan yang mendiskreditkan nama baik seseorang ini ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan berarti bahwa kita itu mencari masalah, tidak. Tapi kita melaporkan karena merasa bahwa ada sesuatu yang perlu kita luruskan dan kita tegakkan secara hukum. Setelah laporan ini prosesnya? Tadi apa setelah lapor? Setelah lapor ini? Setelah lapor itu sejak bulan September ya, Agustus September. Jadi kita lapor karena ada kebentur dengan persoalan kenegaraan ya. Jadi ada persoalan pilpres dan terusnya habis pilpres kalau nggak salah. Sehingga kami menunggu dan kita minta karena lokusnya itu kejadiannya itu di wilayah Jakarta Selatan, sehingga kita minta ditariklah ke sini. Jadi dikirim ke sini untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sebetulnya sama Polisi Republik Indonesia semua. Semenjak laporan masuk udah ada komunikasi lagi belum sih Bang? Iya, pihak terkait Bu Elsa itu. Kalau komunikasi dengan saya nggak ada, sama Niki saya nggak tahu. Karena Niki juga nggak pernah jelasin ya. Niki sendiri mungkin udah minta maaf ketika Nggak ada. rame masuk. Si saudari Elsa itu malah nantangin mulu kan. Malah ngajak istri-istrinya si botak juga tuh ikutan. Nggak ada yang minta maaf sama gue juga bingung. Kan ini kan akhirnya berimbas ke pertemanan di para selebriti. Ada kekecewaan nggak sih ketika mereka menghindar? Kecewa banget gitu, apalagi ini kan harus ngejelasin kan sampai berjam-jam di telepon gitu. Ya intinya percaya deh, gue nggak begitu gitu, gue nggak peduli deh pada mau pakai apa kayak terserah aja, yang penting kagak ada yang ganggu, harus ngomong begitu gitu. Apanya? Artisnya Aduh, siapa Mi? adalah. Iya, teman-temannya siapa aja sih yang meninggal? Adalah, nggak usah tahu adalah. Maksudnya kalau mereka nggak ganggu ya udahlah gitu. Mereka kan punya kehidupan masing-masing juga. Niki sejauh ini kan ditudingnya kamu cepu soal ini ya. Nah, emang sejauh ini hubungan kamu dengan pihak kepolisian itu sedekat apa mungkin? Sedekat karena gue sering dilaporin. Gimana sih? Ya kan? Di Polda dilaporin, di sini bukan lagi, banyak banget gitu. Jadi deketnya lebih ke komunikasi antara sebagai pelapor dan BAP, polisi kayak gitu aja sih, nggak ada lebih, nggak pernah yang hangout bareng atau apa enggak. Enggak lah, udahlah.